kita mulai dari sejarah pemikiran alam pertama, yaitu dari wilayah Yunani. Kalau kita berbicara tentang awal pemikiran rasional, ya, murni dalam hal ini adalah filsafat, peralihan manusia beralih dari pemikiran yang berbasis pada mitos, kemudian ke logos, itu orang mencatat dimulai dari kawasan Yunani yang sekaligus merupakan kelahiran filsafat, ya. Jadi memotret kelahiran pemikiran itu memotret kelahiran filsafat. Saya akan fokus pada pemikiran tentang alam sesuai dengan judul kuliah kita, harian alam semesta. Ya. Manusia awalnya itu berpikir berbagai fenomena itu berdasarkan mitos. Sekedar contoh, barangkali ini juga masih kita alami sampai saat ini, atau setidaknya ketika kalian masih kecil dulu di kampung halaman itu, apalagi yang di agak ke desa, agak ke pedalaman, ya. Ketika ada fenomena gerhana bulan, misalkan, ya, karena kalau gerhana bulan ini kan di malam hari, ya, itu suasananya kan lebih mistis daripada gerhana matahari, ya. Kalau gerhana matahari kan di siang hari, kalau gerhana bulan itu di malam hari. Nah, saya ingat ketika kecil dulu mengalami gerhana bulan itu, kemudian di kampung itu orang pada rame, ya, pada ribut, jadi meminta semua orang, termasuk anak-anak, itu keluar rumah, lalu mengambil kayu, ya, batangan begitu, lalu suruh pukulkan ke pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu dibangunkan, gitu, ya. Ceritanya itu seperti itu. Ya, kita pada waktu itu ya udah ikuti aja instruksi itu, nggak pernah kemudian bertanya kenapa gitu. Nah, itu peristiwa yang sampai saat ini saya ingat dengan baik, ya. Gitu. Dan katanya bulan sedang dimakan raksasa, gitu, ya. Nah, itulah mitos. Tentu sekarang setelah kita menjalani pendidikan, ya, hingga SMA, apalagi kemudian kuliah, itu fenomena itu dijelaskan secara ilmiah, ya. Kita mengikuti penjelasan para astronom, sehingga kemudian kita sekarang menerima bahwa gerhana bulan maupun gerhana matahari itu sebenarnya adalah peristiwa yang natural, ya. Akibat, kalau gerhana bulan itu akibat posisi bulan yang berada pada satu garis, ya, garis matahari, bumi, bulan, sedemikian rupa sehingga cahaya matahari itu tertutup bumi, ya, sehingga yang jatuh ke bulan itu jadi gelap, ya. Nah, itu adalah gerhana bulan yang kita pahami. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menandai babakan pemikiran kita. Jadi yang sebelumnya berpikir ala mitologi, ya, sekarang berdasarkan logos, berdasarkan akal budi, berdasarkan pemikiran rasional, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi
Singkat cerita, sebenarnya ada relasi tentang manusia, alam, dan bahkan di zaman Yunani pun ya, bahkan seperti Aristoteles sekalipun itu mempercayai ada sesuatu kekuatan yang supranatural, ya, yang dalam bahasa orang beragama itu adalah bukan Allah, ya, itu atau Rahman dan seterusnya itu ya. Nah, itu. Nah, mari kita lihat gagasan awal lebih lengkap di Yunani. Ya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu di mana sih sebenarnya Yunani itu. Ya. Nah, biasanya kalau kita nonton film, gitu ya, kalau filmnya itu dengan latar belakang setting Yunani itu ada gedung kuno yang hancur. Ya. Jadi ini posisinya di Eropa sebelah timur selatan, ya. Itu yang gambar merah ini. Di situ ya, di daerah laut sampai itu laut hitam ya. Nah ini ya, lebih dekatnya lagi ini di sini. Nah, ini Greek, dan Italia juga di sini. Ya. Nanti kelahiran para pemikir itu di kawasan ini. Ya. Nah, ya ada beberapa pulau kecil-kecil. Nah, para pemikir itu nanti beberapa orang memang lahirnya di pulau-pulau kecil-kecil ini. Ya. Jadi kalau kejadiannya itu udah abad ke-7, abad ke-6, 10 Masehi, berarti itu sudah sekitar 26 abad yang lalu ya. Nah, pulau-pulau di sekitar ini. Nah, ini ternyata sudah dihuni dan melahirkan pemikir-pemikir yang sekarang tercatat oleh sejarah. Ya, nah, ini sisa bangunan dari peradaban Yunani itu yang masih ya tinggal puing-puing yang diabadikan ya, sampai sekarang. Mungkin itu mirip bangunan yang ada di Hiroshima ya. Tapi kalau di Hiroshima kan baru saja bangunan yang kena bom atom 6 Agustus 1945 gitu ya. Nah, bangunannya itu dibiarkan seperti saat kejadian 6 Agustus 45 itu ya, dilapisi oleh zat kimia supaya tidak hancur lebih lanjut. Ya. Nah, ini Sisilia, ya Malta dan banyak lagi pulau di sini. Dan disinilah para pemikir itu lahir. Nah, kita lihat pemikir pertama ya, yang tercatat ya sebagai penanda dari perubahan pemikiran mitologis tadi, ya, kemudian beralih ke logos ya. Itu yang pertama adalah Thales. Itu 625 sampai 545 sebelum Masehi. Jadi usianya berapa? 80 tahun ya. Nah, kemudian Anaximandros, muridnya ya. Selisih 15 tahun itu umurnya lebih pendek ya, berarti lebih duluan meninggal ini, 2 tahun meninggal lebih awal daripada Thales. Nah, kemudian ini murid Anaximandros yaitu Anaximenes. Ini trio pemikir awal dari Malta, dari Miletos. Ya. Maltanya itu di sini. Nah, itu. Nah, pada waktu itu pertanyaan yang muncul ya setelah mengamati berbagai fenomena di alam ini. Jadi siang berubah menjadi malam, malam pun kemudian larut, ya lalu ada fajar, ada pagi, gitu ada siang, dan terus berubah. Kemudian tanah ada yang longsor, pohon ada yang tumbang, daun ada yang gugur, ya bunga ada yang rontok, begitu. Banyak lagi fenomena, ya, dan semua itu berubah. Maka kemudian pertanyaannya yang muncul adalah apa yang mendasari dari perubahan itu, dan sebenarnya apa yang ada di apa yang substantif ya, yang menjadi prinsip dari semua yang ada ini, yang bisa kita lihat ini, gitu. Itu pertanyaan dasarnya. Nah, Thales itu berusaha untuk menjawab bahwa yang utama itu adalah air, begitu ya. Nah, itu.
Dari arche itu akar dari semuanya itu adalah air begitu. Nah, mengapa katakanlah Thales itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu air begitu ya. Nah, barangkali ini seperti yang kita terima ya, bahwa kehidupan itu air itu adalah sumber utama kehidupan ya. Ada orang yang bisa bertahan puasa tapi nggak bisa tidak minum gitu. Nah, bisa makan tidak makan beberapa hari tapi tidak bisa untuk tidak minum. Jadi air itu adalah sumber kehidupan. Tapi setidaknya bahwa air itu bisa memadat, kemudian bisa kalau kepanasan itu menjadi gas. Nah itu. Jadi inilah yang diambil oleh Thales ya. Tuh. Nah, kemudian menariknya lagi, Thales itu mengatakan ya, membuat teori tentang bumi. Bumi itu terapung di air. Ini ya. Nah, pemikiran ini rasanya kita bisa pahami dengan mudah. Karena mengingat bahwa Thales itu tadi dari Malta yang kepulauan kecil gitu, pulau kecil, itu berarti di tepiannya itu adalah laut. Makanya kemudian dia juga berpikir bahwa substansi itu adalah air begitu ya. Dan kemudian barangkali juga di dekat pulau tempat Thales itu ada pulau ya, seperti kalau kita di Surabaya ini kita jalan sedikit ke timur atau ke utara begitu dari GS sampai di Kenjeran, kemudian di Kenjeran itu kita akan bisa melihat dengan mudah Pulau Madura gitu. Nah, jadi bumi itu kayaknya dibayangkan seperti itu, terapung di air gitu ya. Meskipun kemudian kita bisa bertanya ya apa namanya, kalau begitu airnya berada di mana gitu kan ya. Itu. Nah, air yang kemudian meresap ke seluruh zat ya materi yang ada di jagat raya inilah disebut ya, menjadi helizoisme gitu. Itu Thales mengatakan seperti itu ya. Nah, tapi kemudian muridnya Anaximandros itu ya nggak sepakat gitu. Sebab kalau air meresap ke seluruh objek, maka air itu kan sifatnya basah. Ya. Padahal di objek-objek itu kan ada yang basah, ada yang kering, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi ada sifat-sifat yang bertentangan. Karena itu kemudian Anaximandros itu membuat konsep yang lain. Dia tidak menyebutkan bahwa sesuatu yang subtil di alam semesta itu yang bersifat material, tetapi yang ada yang halus dan tak terbatas, gitu, yang disebut dengan aperon, gitu. Ya. Jadi untuk menolak ya kalau air itu berarti hanya punya sifat basah, tidak mempunyai sifat kering, gitu. Padahal di setiap objek itu ada unsur-unsur seperti itu, ada basah, kemudian kering, ada panas, dingin, dan seterusnya itu. Ya. Nah, maka Anaximandros itu mengubah ya dengan sesuatu yang halus dan jumlahnya tak terbatas dari masing-masing itu ya dari yang tak terbatas itu kemudian muncullah ya, terpisahlah sifat-sifat yang bertentangan ya, yaitu ta enantia gitu ya. Jadi muncul panas dingin, kering basah dan seterusnya itu ya. Itu dari aperon. Jadi Anaximandros itu beralih dari sesuatu yang material menjadi sesuatu yang imaterial ya, yang ruhani begitu. Nah itu. Nah, di aperon ini yang semua sifat itu tergabung di dalamnya itu terjadi pertentangan ya, terjadi peperangan. Sifat panas dan dingin itu saling silih berganti, saling menguasai ya. Nah, ada saat kemudian dingin itu dominan ya, lalu panas itu kalah gitu. Nah, tapi ketika ini dominan begitu ya, ya itu kemudian ada proses yang mengembalikan itu pada keadilan ya.
itu mengembalikan daripada kesetimbangan antara panas dan dingin begitu. Jadi itu pertentangan yang terus-menerus terjadi. Gitu. Itu menurut Anaximandros. Ya. Nah, akibat ekskrisis ini tadi yang tadi, kemudian ini mewujud dalam satu bola besar yaitu dunia, gitu ya. Dan ketika pergolakan di bola besar ini, ya, bola besar dunia ini kemudian terjadilah pertentangan, ya, ketidakadilan dari itu, lalu muncul ya serpihan-serpihan seperti matahari, ya, bintang, bumi dan seterusnya itu. Ya. Nah ini bagaimana cara Anaximandros itu menjelaskan ya, sesuatu dari yang rohania, kemudian yang rohania tadi itu membentuk dunia, lalu dari dunia yang global ini tadi kemudian terpecah, lalu muncullah benda-benda seperti yang kita lihat seperti ini. Nah, yang menarik ya, ketika kemudian gagasan ini pindah fokus ke bumi, Anaximandros itu berpikir tentang bumi, ya, tentang ya tempat kita tinggal. Jadi setelah berimajinasi tentang objek-objek langit yang banyak itu, Anaximandros kembali ke bumi. Menurut Anaximandros, ya, bumi itu berbentuk seperti tabung, ya, dengan lebar lebar tutup tabung itu 3 kali tinggi, ya, 3 kali tinggi atau 3 kali tebal. Jadi ini mirip flat earth, ya. Jadi barangkali gagasan flat earth itu pertama kali dimunculkan oleh Anaximandros gitu ya. Jadi seperti yang saya gambar ini, seperti kalengnya tingginya misalkan itu 1. Nah, lebar atau diameter dari kaleng itu adalah 3 kali tinggi gitu. Nah, ini buminya kan diem begitu. Kemudian bagaimana mengaitkan dengan objek-objek langit? Nah, bumi ini menurut Anaximandros itu berada di pusat, berada di jarak yang sama dari seluruh objek langit, seluruh objek langit, ya. Sehingga kemudian berada dalam keseimbangan, sehingga tidak bergerak di pusat. Ya, katakanlah ini kita sebut sebagai pusat, gitu ya. Nah, itu berada pada jarak yang sama, begitu. Nah, kemudian sebagai murid dari Thales, Anaximandros ini ternyata juga masih tidak sepenuhnya kemudian lepas dari konsep gurunya Thales. Ya. Ya, dia melihat bahwa manusia, ya, manusia itu kan kalau lahir begitu ya, begitu lahir seorang bayi itu kan perlu waktu sekitar 2 tahun ya untuk disapai dan kemudian bisa berdiri. Nah tentu ini tidak bisa eksis kalau manusia itu dijelaskan langsung melalui proses kelahiran seperti itu. Nah terkait dengan realitas bahwa gurunya tadi bahwa segala sesuatu di air, Anaximandros ini mengatakan bahwa makhluk pertama itu adalah ikan. Makhluk yang pertama ada itu ikan. Itu. Nah, ikan-ikan ini bertelur ya, langsung bisa renang gitu dengan cepat gitu. Dan kemudian ya barangkali ini ada proses yang namanya yang seperti proses ikan duyung ya, kemudian berevolusi menjadi manusia barangkali begitu ya. Tapi yang jelas kemudian anak ikan itu begitu ditelur pecah itu langsung bisa hidup. Dan memang dengan cara seperti inilah supaya makhluk-makhluk hidup itu bisa bertahan. Sebab kalau prosesnya seperti manusia lahir dalam kemudian butuh waktu sekitar 2 tahun ya untuk kemudian berjalan dan hidup sendiri, tentu itu akan tidak bisa bertahan di alam semesta ini, gitu ya. Itu kata Anaximandros, gitu. Nah, beda Anaximandros, beda lagi muridnya Anaximenes. Anaximenes itu kembali, kan, dia menolak gagasan gurunya bahwa segala sesuatu itu yang bersifat imaterial ya, aperon tadi. Dia kembali pada gagasan kakek gurunya, gitu ya. Berbeda dari kakek gurunya yang menyebutkan bahwa realitas itu berupa sebagai air. Ini Anaximenes mengatakan ya, bahwa merujuk pada katakanlah juga dirinya sendiri, manusia secara umum. Bahwa manusia ini yang membedakan manusia dengan bangkai begitu ya, dengan bangkai manusia itu kan di nafasnya begitu ya,
di udara yang ditiup begitu. Nah, maka kemudian ini disebutkan bahwa udara lah unsur yang esensial di alam semesta itu, ya. Nah, kemudian Anaximenes ini memperkenalkan prinsip dari udara yang mampat ini kemudian muncul air, ya, mampat lagi keluarlah zat padat, gitu ya. Jadi dari sini sudah ada berpikir tentang suatu proses, ya. Meskipun dia mundur dari sisi rohani menjadi material, tapi Anaximenes ini mengajukan gagasan pemampatan. Gitu. Jadi ini sudah mulai berbicara tentang proses, gitu ya. Nah, dan Anaximenes lah yang kemudian membuat hubungan bahwa udara itu adalah jiwa dari jagat raya, ya. Nah, itu seperti kita, ya, jiwa kita manusia. Yang membedakan manusia satu yang hidup dengan yang mati itu kan di jiwanya, begitu. Dan jiwa ini dipertahankan, dihidupi dengan cara bernafas, menghisap udara dari luar, dan udara itu sendiri itu tidak lain adalah jiwa dari jagat makro, alam makro, sedangkan manusia itu adalah jagat mikro. Jadi Anaximenes lah yang kemudian pertama kali mengajukan gagasan bahwa ada relasi antara mikrokosmos dan makrokosmos, begitu ya. Itu Anaximenes dari kota Malta. Kemudian ada di pulau lain, ya, tokoh pemikir Yunan, pemikir yang lain itu adalah Pitagoras, ya. Pitagoras ini guru tarekat, guru tarekat, ya, guru kebatinan, ya, itu. Nah, meditasi lah, begitu ya. Jadi yang laku-laku bertapa, ya, menyucikan diri, begitu. Nah, dia juga melakukan penyelidikan. Nah, suatu ketika dia peroleh itu selisih perbedaan bunyi, ya, dari katakanlah semacam ini, ya, kalau kita berilustrasi gitar itu, ya. Nah, ada kalau misalkan selisih talinya itu, ya, 1:2 itu, ya, itu yang itu suaranya beda, dan itu yang disebut oktav. Kalau 2 dan 3 itu pin, yang 3 dan 4 itu pot, begitu ya. Jadi di situ ada hubungan angka-angka, ada ya, bilangan 1 sampai 4 dia mulai itu, yang kemudian dari situ dia kembangkan ini tetratis, gitu ya, itu. Nah, ini, ya. Jadi menariknya ini kalau dijumlahkan 1, 2, 3, 4 itu 10, begitu ya. Nah, ternyata memang murid-murid dari Pitagoras, ya, dia sebagai pemimpin tarekat, begitu ya, itu memang mengembangkan prinsip 10 yang dalam bentuk pasangan, ya. Jadi ini misalkan terbatas tak terbatas, ganjil genap, satu banyak, kanan kiri, lagi-lagi perempuan, diam bergerak, lurus bengkok, terang gelap, baik jahat, jujur sangkar, dan segi 4, gitu ya. Ini adalah prinsip 10 yang katakan dihafal oleh para murid Pitagoras, ya, kaum Pitagorean, begitu. Nah, itu, ya, bahkan dari sini juga, ya, kemudian murid-muridnya itu, ya, mengatakan bahwa segala-galanya, ya, Pitagoras itu mengajarkan bahwa segala-galanya itu adalah bilangan. Misalkan bilangan 3 dikaitkan dengan perkawinan, bilangan 4 dikaitkan dengan keadilan, bilangan 7 dengan keserasian, gitu ya. Nah, itu, ya, saya juga nggak tahu ini mengapa disebut seperti itu, ya, perlu dicari alasan-alasannya, begitu. Kenapa dia langsung 3, 1, 2-nya nggak masuk, 5 juga nggak masuk, 6 juga nggak masuk, tapi 3, 4, dan 7, begitu. Nah, bahkan lebih lanjut, ya, dengan bilangan-bilangan itu Pitagoras juga menyebutkan, ya, begini, bahwa pusat jagat raya itu adalah api.
Dan api itu bukan matahari ya, api begitu. Nah, ini barangkali Pitagoras itu orang pedalaman. Ya. Berbeda dari Thales yang mungkin orang pesisir, sehingga mengatakan bahwa bumi itu berada di terapung di air, dan kemudian substansi yang mendasar itu adalah air begitu ya. Nah, berbeda dari Thales ini, Pitagoras ini kayaknya orang pedalaman ya. Orang pedalaman. Cara berpikir orang pedalaman itu memang lebih mistis ya daripada orang pesisir. Kalau pesisir itu cenderung rasional, cenderung logis begitu. Karena hidupnya yang mengandalkan laut ya. Jadi dia kapan melaut, kapan kembali, itu kan harus presisi ketika mengamati posisi bulan begitu ya. Sebab kalau enggak ya taruhannya adalah nyawanya sendiri gitu. Nah, tetapi kalau di daratan tidak, ya tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi justru penafsiran terhadap hal-hal yang sifatnya itu magis gitu ya. Apalagi kalau udah malam hari gitu. Nah, dia hidup di daratan begitu, barangkali di malam harinya dingin ya. Maka ini suka orang yang di daratan tuh biasanya kemudian suka berkumpul ya, mengelilingi perapian gitu, menghangatkan tubuh dengan cara duduk-duduk bersama ya di sekitar api unggun begitu ya. Nah, berangkat dari pemikiran seperti ini, maka Pitagoras itu mengatakan bahwa di jagat raya ini pusatnya itu adalah api ya. Dan itu bukan matahari, lain lagi adalah matahari. Jadi seperti itu. Dan menariknya adalah bahwa lintasan benda-benda langit mengelilingi api itu ya memenuhi rasio seperti rasio bunyi kali yang dia selidiki itu gitu ya. Jadi ini kalau dalam bahasa kita sekarang, jadi terkuantisasi begitu ya, itu dengan angka-angka yang tertentu begitu. Nah ini ajaran Pitagoras ya tentang realitas, tentang bahwa segala sesuatu itu adalah bilangan, ya, angka-angka begitu. Jadi orang pertama yang menggagas bahwa yang mendasar di Jakarta itu adalah angka-angka atau memenuhi kelipatan-kelipatan tertentu itu adalah Pitagoras ya, jadi seperti itu. Nah itu Pitagoras ya. Nah kemudian pada suatu hari gitu Pitagoras ini melihat seekor anjing ya. Ketika kemudian dipukul ya, anjing ini oleh orang gitu ya, melolong-lolong. Dan ketika melolong-lolong, mengaing-aing gitu, Pitagoras mendengarkan suara lolongan anjing itu. Dan dia seperti merasa bahwa suaranya itu mirip temannya, suara temannya gitu ya, yang sudah mati begitu. Nah, dari sini kemudian Pitagoras itu berimajinasi ya, membayangkan bahwa jiwa temannya itu pindah ke anjing. Ya, itu. Nah, inilah konsep reinkarnasi ya. Jadi jiwa temannya itu pindah ke anjing. Nanti kalau anjingnya mati, dipindah lagi ke hewan yang lain ya, bisa ke kuda ya, ke sapi begitu. Pindah terus begitu. Nah, maka supaya kemudian jiwa ini tidak pindah ke hewan-hewan, maka Pitagoras itu mengajarkan di dalam tarekatnya itu penyucian. Ya. Supaya apa? Supaya jiwanya itu langsung masuk ke keabadian, tidak lagi berpindah ke makhluk-makhluk atau ke hewan-hewan gitu ya. Nah, inilah tarekat dari Pitagoras yang nantinya sedikit banyak oleh sarjana itu mempengaruhi juga di dalam mistisisme Islam gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk yang mistisisme yang lain-lain tentunya ya. Gitu. Nah, pemikir berikutnya yang tidak kalah hebohnya itu adalah Herakleitos ya. Herakleitos itu menolak Herakleitos itu mengatakan bahwa benda-benda ya itu merupakan gabungan dari banyak hal ya, dari panas dingin, kering basah dan seterusnya itu ya. Jadi yang satu adalah semua adalah satu, berarti prinsip terkenalnya itu. Artinya apa? Di setiap benda itu ada
banyak sifat, ya itu. Dan di banyak sifat itu berada di satu benda, gitu. Dan kemudian sifat-sifat ini bertentangan, ya, perang, gitu, ya, perang, gitu. Nah, ketika kemudian keadilan itu eksis, ya berarti benda itu seimbang, tapi muncul pada suatu saat, ya. Jadi ini satu kesatuan itu berarti bahwa yang sama itu ya hidup dan mati, jaga dan tidur, muda dan tua, itu merupakan satu kesatuan di dalam benda begitu. Nah, dari satu kesatuan ini, ya, itu terus menerus mengalami perubahan, ya, perubahan, dan perubahan itu identik dengan gerak. Jadi daun yang hijau menjadi kuning itu kan berarti ada perubahan, ada gerak, gitu, ya, gerak dari warna, gitu. Nah, apilah lambang dari perubahan. Ya. Ketika kayu itu terbakar, kayunya habis, berubah, tapi apinya yang tetap. Gitu. Nah, jadi Herakleitos itu menyebutkan, kemudian itu adalah prinsip pantarei kaeudemene, gitu ya. Jadi semua mengalir, tidak ada satupun yang mantap, tidak ada satupun yang tetap. Itu ibarat kalau kita pergi ke sungai, begitu ya. Sungai yang nggak terlalu dalam lah, yang dangkal begitu. Nah, begitu kaki kita itu kita injekkan ke sungai, maka kemudian kita tarik lalu kita injekkan lagi, maka air yang kita injek kedua kalinya itu bukan air yang pertama, gitu ya. Jadi ini semua mengalir, semua berubah, begitu. Itulah kata Herakleitos. Jadi tidak ada yang tetap, semua berubah, gitu ya. Nah, ini Herakleitos, ya. Nah, tapi gagasan ini ditolak oleh Parmenides, ya, yang kemudian dikenal sebagai bapak metafisika, gitu. Nah, Parmenides itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada gerak, gitu ya. Itu keseluruhan ini berada dalam keseluruhan ini bersatu, ya, bersatu, dan itulah realitas. What is. Jadi sesuatu yang ada itu ya ada itu sendiri, begitu. Sehingga kemudian tidak mungkin itu tidak memungkinkan adanya gerak. Jadi ini menolak konsep dari Herakleitos, begitu. Nah, maka kemudian yang dia kemudian juga sempat katakan, ya ini udah mulai masuk, ya, prinsip yang rada-rada mungkin bikin kita rada-rada yang begitu. Yang ada, yang tidak ada, ya. Apa maksudnya ini, gitu kan? Ya. Jadi tidak mungkin yang ada itu tidak ada, bahkan kemudian yang kita katakan yang tidak ada itu ada, itu kan jelas bertentangan, gitu ya. Yang tidak ada itu ada, kemudian yang ada itu tidak ada. Ini kan jadi kalimat ini kan bertabrakan, gitu. Jadi yang ada, yang tidak ada, tidak ada. Jadi itu. Nah, prinsip ini, ya, itu kemudian menimbulkan 4 konsekuensi, ya. Menimbulkan 4 konsekuensi. Mari kita ini mulai belajar logika, gitu. Kalau yang ada, yang tidak ada, tidak ada. Berarti yang ada itu hanya satu. Itu kan? Ya. Yang ada itu hanya satu. Sebab kalau yang ada itu lebih dari satu, misalkan ada 2. Berarti, ya, di antara 2 ada itu ada yang tidak ada, kan gitu. Ya. Padahal yang tidak ada itu kita katakan tidak ada. Jadi itu bertentangan. Itu loh, ya. Jadi yang ada itu harus satu, gitu. Ya. Jadi tidak boleh 2. Sebab kalau ada, ya, yang ada itu ada 2, begitu. Berarti di antara 2 ada itu ada yang tidak ada. Padahal yang tidak ada itu tidak ada. Ya. Jadi ini sudah bertentangan dengan prinsip ini tadi, ya, dari Parmenides. Paham sampai di sini, ya? Yang ada, yang tidak ada. Itu berarti yang ada itu harus satu, begitu. Ya. Nah, konsekuensi kedua adalah bahwa yang ada itu abadi, ya, kekal, begitu. Sebab kalau yang ada itu baru, ya, baru terbentuk, begitu. Berarti sebelum terbentuk itu berarti ada
yang tidak ada. Gitu loh ya. Atau yang ada itu adalah yang tidak ada. Berarti yang tidak ada itu ada. Dan ini kita tidak terima itu. Gitu. Demikian juga yang ada itu juga tidak berakhir. Sebab kalau yang ada itu berakhir, berarti setelah itu ada yang tidak ada. Ya, jadi itu bertentangan. Karena itu yang ada itu harus abadi, ya. Tidak punya permulaan dan juga tidak berakhir, begitu. Nah, kemudian yang ada itu meliputi seluruh ruang, ya. Jadi kalau ada ruang yang tidak terisi, berarti di ruang itu ada yang tidak ada. Nah, berarti bertentangan dengan prinsip yang tidak ada itu tidak ada. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang ada itu sempurna. Sebab kalau tidak sempurna, berarti ada bagian yang cacat, dan bagian yang cacat itu tidak lain adalah yang tidak ada, dan itu ada, begitu ya. Berarti yang tidak ada itu ada, dan itu melanggar apa yang kita prinsip ini. Nah, itu. Tapi ya, kemudian itu pemikir-pemikir personal dari beberapa daerah yang berbeda. Kemudian lahir masa yang disebut era pluralis, ya, bahwa realitas itu terdiri dari banyak unsur, begitu. Ya. Pemikir pertama itu adalah Empedokles. Ya, pemikir pertama itu adalah Empedokles. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa realitas itu ya sebenarnya tersusun dari 4. Ya, dia menulis 2 hal, ya. Yang pertama itu tentang perihal alam, yang kedua tentang penelitian. Lalu perihal alam itu dia uraikan bahwa realitas itu terdiri dari 4 unsur, ya, bukan unsur yang versi Anaximandros, ya, yang dari Peron yang jumlahnya terbatas, itu juga bukan air saja, bukan udara saja, karena masing-masing itu mempunyai sifat yang berbeda, ya, tidak mungkin sifatnya itu tertukar, begitu ya. Nah, itu Empedokles menyebutkan bahwa unsur itu terdiri dari alam semesta ini dari 4 anasir, ya, yaitu tanah, air, udara, dan api. Tanah itu bersifat kering, air itu basah, udara itu dingin, dan itu panas. Jadi masing-masing mempunyai sifatnya sendiri, mempunyai sifatnya yang khas, begitu ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Ini gagasan dari pluralis Empedokles, ya, yang realitas itu terdiri dari 4, yaitu tanah, air, udara, dan api. Itu adalah Empedokles, gitu. Nah, Empedokles ini memberi contoh bahwa tulang, ya, itu mempunyai tulang itu 2 bagiannya terdiri dari tanah, 2 bagiannya lagi terdiri dari air, bukan bagiannya dari api, gitu ya. Nah, entah berdasarkan apa, ya, Empedokles itu membuat gagasan tentang tulang, gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, ya, yang sama itu mengenal yang sama. Jadi bagian tubuh kita yang basah itu mengenal sesuatu di luar diri kita, itu yang basah juga, yang dari air, gitu. Dengan bagian tubuh kita yang panas, ya, api, itu juga mengenal objek di luar yang panas, gitu. Jadi yang sama itu mengenal yang sama, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tanah, air, udara, dan api itu kan membentuk kosmos, satu kesatuan, begitu ya. Dan kemudian ya, membentuk jagat raya yang kita kenal ini, gitu ya. Nah, jagat raya yang kita kenal ini kan kemudian berproses. Jadi awalnya dulu, ya, proses itu terjadi karena cinta dan benci, ya, itu cinta dan benci, gitu. Nah, ya, karena itu kemudian Empedokles itu menggambarkan jagat raya kita itu mengalami evolusi 4 zaman, ya. Yang pertama adalah zaman, jadi 4 zaman, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, zaman pertama itu ketika cinta itu sangat dominan,
Ya, cinta itu sangat dominan. Semua wujud itu, ya, semua sifat berada di dalam ini dalam kondisi yang diliputi oleh cinta, begitu ya. Tuh. Tapi kemudian masuklah era kedua ketika benci itu mulai masuk. Ya, benci itu mulai masuk. Nah, jadi itu. Jadi benci itu mulai masuk, ya. Ada di situ ketika yang hidup itu siap mati, ya. Tuh. Yang kering udah siap berubah menjadi basah. Sebaliknya yang basah berubah menjadi kering dan seterusnya. Ini menggambarkan dunia kita saat ini, ya. Jadi dunia kita saat ini itu berada di zaman yang dua, begitu ya. Nah, kemudian nanti itu ketika benci itu terusir, cinta itu terusir, yang dominan itu adalah sifat benci. Nah, ketika sifat benci itu muncul, maka alam kita ini ya akan masing-masing itu akan muncul, ya, yang basah, yang kering, yang panas, yang dingin, itu akan muncul. Jadi panas menjadi bagian terluar, kemudian dingin, ya, kemudian basah, lalu kering. Nah, ini adalah periode ketiga, ya, ketika benci itu dominan di alam semesta ini. Nah, sampai kemudian setelah itu, ya, setelah didominasi oleh benci, maka alam kembali cinta itu kembali masuk, ya, cinta itu kembali masuk, sehingga kemudian seperti era kedua, ya, mulailah terjadi keseimbangan antara cinta dan benci, ya. Alam ini yang panas panas itu siap menjadi dingin, yang kering siap menjadi basah, dan seterusnya. Yang hidup siap mati, begitu. Nah, ini era ini keempat, ya, itu. Jadi kalau kita lihat dari gambar, dari gagasan dari Empedokles ini, ya, bahwa kehidupan itu bersifat siklik, ya. Tapi berbedanya itu era era cinta itu hanya sekali. Setelah itu timbangan antara cinta dan benci, lalu benci dominan. Lalu setelah benci dominan, kemudian muncullah cinta, yang atau balik lagi ke benci, begitu ya. Ya, jadi ada 5. Kalau begitu seharusnya ada 5 tahap, ya, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu siklik. Nah, itu tadi Empedokles, ya, mengatakan bahwa anasir itu ada 4, gitu. Nah, pemikir berikutnya menolak, ya, jumlah anasir yang 4 itu, yaitu adalah Anaxagoras. Ya, air itu kalau dipecah nanti ya tetap menjadi anasir-anasir yang kecil. Tanah itu juga begitu, gitu ya. Kemudian udara itu juga begitu. Nah, itu menjadi spermata, ya, benih yang sifatnya itu sebenarnya banyak sekali. Nah, maaf, ini infinite, ya, ini infinite. Ini ya, ini sebenarnya adalah tak hingga, ya, infinity itu. Maaf, yang kotak ini. Gunanya tak hingga, loh. Dan berbeda dari gagasan Empedokles yang sama mengenal yang sama, yang basah mengenal yang basah, yang kering mengenal kering. Anaxagoras mengatakan bahwa semua dari semua, ya. Gitu. Jadi tulang itu ya bisa basah, bisa kering, bisa panas, bisa dingin, begitu. Salju itu ada yang warna hitam, merah, biru, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua dari semua, gitu ya. Jadi semua masuk ke semua, gitu. Nah, ini gagasan Anaxagoras yang menolak sifat-sifat yang spesifik dari setiap objek, begitu ya, sifat gas. Nah, kemudian dari unsur-unsur ini dengan nous, dengan jiwa, itu membentuk kosmos kita ini, ya, jagat raya kita ini, ya. Apa itu nous? Ya, barangkali kalau itu kemudian dikaitkan dengan gagasannya Anaximenes, ya, seperti udara, begitu ya. Nah, itu kaum pluralis, ya. Tapi kemudian ya, puncaknya itu ada pada gagasan atomis, ya. Gitu. Jadi Leucippus dan muridnya Demokritos, dia membayangkan bahwa setiap objek itu, ya, setiap objek itu
bisa dipecah. Ya, batu bisa dipecah, genteng bisa dipecah, ya kayu bisa dipecah, sampai bentuknya yang terakhir. Jadi ini imajinasinya sudah lebih lebih apa ya, lebih mengarah ke satu format tertentu gitu, sampai kemudian ada pada bentuk yang tidak bisa dipecah lagi, dan itu tidak lain adalah atomos, gitu ya. Jadi yang tidak lain itu adalah atomos, tidak bisa dipecah, gitu. Dan jumlahnya tak hingga, ya jumlahnya itu tak hingga. Tuh. Nah, dari banyak sekali atomos itu, ternyata atom-atom itu bisa dibedakan, ya, satu dengan yang lain. Seperti ya huruf A dan Z, itu kan jelas berbeda ya, A dan Z gitu. Ya, nah itu ya, kalau diilustrasikan huruf gitu, ya A dan Z itu jelas berbeda, gitu. Nah, berikutnya atom-atom itu juga dibedakan oleh posisinya, ya, atau urutan kedua ya, antara DS dan SD begitu. Ya. Nah, barangkali apa maksudnya ini? Saya beri ilustrasi sederhana ya. Ini ada berapa orang yang sudah masuk, 33 ya. Ada 14 mahasiswa yang nggak masuk, nggak hadir. Tuh. Nah, saya nggak tahu apakah 33 mahasiswa ini kalian bisa membedakan antara DS dan SD. Ya. Karena ini kedua-duanya artis. Gitu. Yang satu itulah Dewi Sandra, satunya adalah Sandra Dewi. Begitu. Ya. Itu hanya dibalik ya, Sandra Dewi, Dewi Sandra. Nah, saya kalau saya sendiri bingung gitu. Begitu katakanlah dimunculkan satu, ini yang mana sih? Ya, apakah Sandra Dewi atau Dewi Sandra? Ya, itu nggak tahu gitu. Tapi kalau dua-duanya muncul, oh ini tahu ini Sandra Dewi, Dewi Sandra. Tapi yang kalau ditanya spesifik yang ini siapa atau yang ini siapa itu nggak tahu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berapa abad yang lalu nih? Berarti 25 abad yang lalu itu Demokritus sudah berpikir seperti itu ya. Nah, jadi atom itu dibedakan oleh urutan seperti itu. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya itu adalah seperti karena posisinya. Coba Anda perhatikan ini, ya, huruf N dan huruf Z, ya, huruf N dan huruf Z gitu. Ya. Ini kan berbeda karena posisinya kan. Huruf N ini kalau saya putar 90 derajat jadilah Z. Demikian juga kalau huruf Z saya putar 90 derajat jadilah huruf N kan gitu, ya. Baik 90 derajat searah dengan jarum jam ataupun 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Saya peroleh bentuk yang sama, yaitu N begitu ya. Nah ini itu karena posisinya gitu. Jadi atom-atom Demokritus itu jumlahnya tak hingga ya. Jadi ini seperti konsep-konsepnya Aperon ya, rizomata, tapi ini dalam bentuk material ya. Jadi dalam bentuk yang terisi begitu ya. Jadi seperti bulatan penuh begitu. Jadi Demokritus mengatakan bahwa realitas itu adalah yang isi dan yang kosong. Ya, yang isi ini adalah atom, atomos yang tidak bisa dibagi ini. Ya, yang kosong itu ruang. Yang memungkinkan atom-atom ini kemudian bisa bergerak. Nah, dari sini kemudian Demokritus itu juga memperkenalkan konsep yang lain. Yang tidak lain adalah ya ini jumlahnya tak hingga dan kekal ya, maaf, ini yang kotak ini tak hingga gitu. Nah, kemudian Demokritus juga mengenalkan konsep yang lain, yaitu yang disebut dengan mengenal ya. Jadi menurut Demokritus orang melihat itu bukan karena faktor mata gitu. Jadi kalau saya ya melihat kalian mahasiswa melihat saya, itu kata Demokritus, atom-atom diri kita itu bergerak ya, bergerak dan kemudian berinteraksi, lalu kita merasa itu melihat, itu loh ya, kita kemudian merasa mengenal begitu. Nah inilah yang disebut dengan epistem ya, jadi pergerakan edola-edola atom yang kemudian mengenal satu dengan yang lain ya, itu dalam perspektif atomisme menurut Demokritus ya. Dan ini kemudian memang ini diadopsi ya oleh beberapa teori psikologi yang belakangan gitu ya, yang modern gitu ya. Nah,
bahwa kemudian proses yang lain ya itu misalkan merasa ya ketika orang menangis itu bukan jiwanya sedih gitu ya, nggak ada jiwa itu. Jadi yang ada itu hanya materi yang isi tadi dan yang kosong gitu. Jadi kalau sedih itu sebenarnya karena atom-atom di dalam diri kita itu bergerak ya, bergerak ya sesuai dengan irama apa yang menyedihkan begitu ya. Tapi kalau kemudian atom-atom kita itu bergerak dinamis gitu ya, seperti mengikuti irama ceria, maka kita merasakan itu keceriaan, kegembiraan, keriangan begitu ya. Tapi ketika kita kemudian merasakan di lidah kita itu ada sesuatu yang panas sekali, itu berarti atom-atom yang bersentuhan dengan atom lidah kita itu bergerak dengan kecepatan tinggi gitu ya. Itu. Jadi semua itu adalah proses atomis. Nggak ada yang proses kejiwaan karena memang tidak ada jiwa itu. Ini ya, ini yang nanti di era modern itu diadopsi baik oleh Sigmund Freud dalam psikologi behavior dan seterusnya itu. Jadi Demokritus itu bisa kita katakan sebagai bapak materialisme pertama begitu ya sebenarnya begitu. Nah, jadi itulah atomis ya yang Leucippus dan Demokritus ya. Nah, itulah pemikiran Yunani awal yang berpikir tentang sesuatu yang subtil, sesuatu yang fundamental, sesuatu yang mendasar di alam semesta ini. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian pemikiran Yunani itu beralih ke manusia. Ya. Itu bukan lagi ke penyusun dasar dari alam semesta begitu ya, tapi ke manusia. Nah, yang bagian manusia ini yang tidak saya bahas ya, karena kita akan fokus ke bagaimana orang memandang alam, bagaimana alam ini kemudian dengan dinamikanya itu oleh para pemikir. Karena sesungguhnya pemahaman alam, tarian alam itu tidak lepas dari apa yang dipahami oleh umat manusia tentang alam itu sendiri. Nah, inilah pemahaman pertama, pemahaman yang muncul di kawasan Yunani sana. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Halo Pak, saya ada pertanyaan. Firdaus. Siapa? Ini kan tentang ruang kosong. Firdaus ya? Iya, saya Firdaus dia. Dari apa departemennya supaya nanti saya mudah nyarinya. Jadi Dari pertanyaan elektro. ini elektro ya. Oke, sebut. Oke. Ya, karena kita membahas ruang kosong ini, kenapa kita tidak membahas tentang filosofinya Easter, Pak? Oh, ether. Iya, atau mungkin dibahas di bab berikutnya. Ether itu kan gagasannya Aristoteles ya, yang hidup jauh setelah atom, setelah Demokritus. Jadi di sini belum muncul gagasan itu. Begitu, Firdaus. Gitu. Ya. Memang belum. Oke, makasih Pak. Belum ya. Oke, terima kasih tentang enter ya. Oke, berikutnya. Pak, mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Tarik. Muhammad Tarik, Pak, dari Military Mesin, Pak. Tarik, ya, silakan, Rek. Saya tadi tertarik dengan yang konsep yang tentang dunia, tentang cinta dan benci, Pak. Mungkin saya agak lupa, Pak ya. Tadi yang tentang kaum pluralis. Nah, itu apakah teori yang disampaikan itu sesuai dengan yang saya pahamin di agama Islam kan dijelasin, Pak ya, bahwa nanti sebelum adanya kiamat itu di mana nanti cinta akan menumbuhin bumi, yang di mana macan dan juga mangsanya itu bahkan bisa berteman gitu, Pak. Nah, itu apakah sesuai, Pak ya, teorinya dengan yang ini, Pak ya? Nah, dulu itu yang mana, teori yang mana kamu kutip itu? Saya pernah baca, Pak, waktu itu pokoknya setelah kematiannya Dajjal, kemudian Isa Al-Masih sudah selesai dengan tugasnya, kemudian nanti bumi itu dikatakan akan kembali dalam kedamaian, Pak, sebelum terjadinya kiamat. Oh, saya baru dengar nih, kalau Isa Al-Masih ini kan sudah ya, jadi jeda antara Isa Al-Masih dan kiamat kemudian kedamaian ini
Ya, saya harus cek dulu ya. Tapi ini info yang menarik. Jadi terima kasih Tarik ya. Jadi saya harus cek dulu ini ya. Itu. Jadi ada fase damai sehingga kemudian macan dan apa tadi? Atau katalah paling gampang itu ya Tom and Jerry jadi berdamai gitu aja ya. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke. Tarik, saya belum bisa jawab. Saya harus cek dulu ya. Informasi dari kamu itu ya. Maka setelah Dajjal itu langsung kiamat, gitu. Kalau langsung kiamat, bahkan kalau kamu pernah nggak nonton film Kiamat 2012? Pernah, Pak. Nah, apa yang kamu lihat di situ? Kamu tadi kan menyebut versi Islam begitu kan? Berarti kamu katakanlah udah pernah tahu dalil tentang kiamat begitu. Apa yang nggak make sense dari film Kiamat 2012 itu? Yang menurut saya tidak make sense tuh ada orang yang selamat, Pak. bukan itu ya. Yang make sense itu seorang ibu masih mikir anaknya gitu loh. Oh iya, Pak, benar, Pak. Iya, padahal kan dalam ajaran kita bahkan orang hamil pun lupa kandungannya kan gitu. Saking paniknya gitu loh. Apalagi ini anaknya yang istilahnya itu udah terpisah dari sisi ruang kan, gitu loh ya. Ini dalam kandungannya dia lupa kok, apalagi anaknya gitu yang sudah ada istilahnya dua badan, dua tubuh gitu loh. Nah itu kan nggak make sense gitu ya. Oke Tarik, terima kasih informasinya ini. Nanti saya lacak ya. Berikutnya sebut kalau nama saya bisa lihat, tapi kemudian departemennya sebut. Jadi yang banyak nanya nanti nilainya beda ya. Jadi saya sampaikan ini di awal. Jadi pertanyaan ini nanti bagian dari nilai. Silakan. Makanya ini tanya sebanyak-banyaknya apa saja. Ayo. Ini udah elektro, kemudian mesin. Ya, ada 9 departemen. Ada 9 departemen ini. Silakan. Ya, banyak hal ini yang bisa ditanyakan. Pemikiran Yunani ini. Termasuk pemikiran apa tadi? Ini. Yang Anaximenes tadi itu ya, yang mengaitkan antara mikrokosmos dengan makrokosmos begitu. Nah, bagi orang seperti Tarik tadi yang banyak yang merujuk pada ajarannya ya, ajaran Tarik itu Islam. Nah, barangkali membaca ya pemikir-pemikir Islam di eranya itu kan ada pemikir yang mengaitkan antara mikro dan makrokosmos gitu. Nah, dengan apa yang kita ketahui sekarang ini berarti bahwa gagasan itu bukan gagasan awal gitu ya, karena jauh sebelum itu ya, pemikir-pemikir Muslim itu kan berarti di sekitar abad ke-8, 9, 10 gitu kan. Nah, Masehi, padahal di abad ke-5, 6 sebelum Masehi itu ada pemikir seperti Anaximenes itu yang sudah menggagas tentang hubungan antara mikro dan makrokosmos gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pengetahuan ini juga supaya melengkapi kita, pengetahuan kita supaya makin wawasan kita itu makin terbuka lagi, makin luas lagi, sehingga kemudian kita menjadi lebih toleran. Ya, kata kuncinya itu. Seringkali orang yang sempit itu menjadi tidak toleran, gitu. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Silakan. Saya mau tanya lagi, Pak. Oh, Firdaus, ya. Kayak kenapa banyak sekali pemikiran kayak 4 elemen dasar, Pak. Bahkan kan sampai di filosofi Cina itu juga ada 4 elemen dasar juga. Padahal udah beda zaman jauh. Ya. Kenapa sering muncul? Nah, negeri ya. Beda jauh negeri ya. Maksudnya gitu. Terus. Maksudnya beda jauh itu apa? Iya, maksudnya kayak beda jauh kan satu. Beda jauh negerinya Eropa, kan. Tapi kenapa pemikirannya bisa sama? Nah, jadi pertama tentang pemikiran yang sama begitu ya. Karena memang pada prinsipnya manusia itu kan tidak bisa lepas dari ruang dan waktu gitu ya. Tidak bisa lepas dari ruang dan waktunya. Dan manusia itu
selalu berpikir berdasarkan alam yang melingkupi. Karena memang yang di luar dirinya adalah alam sendiri, gitu ya. Maka manusia tidak bisa lepas dari pemikiran tentang alam. Bahkan kalau kita lihat nanti ya, mungkin di kuliah keberapa itu, katakanlah ketika orang pertama kali membangun sistem kalender, ya, itu sudah tahu bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Itu 4.000 tahun yang lalu, ya. Jadi jauh sebelum Yunani ini, bahkan di Mesir kuno, ya. Nah, sebenarnya, ya. Jadi itu yang pertama tadi ya, bahwa manusia itu kan punya kecenderungan yang basisnya sama, itu alam. Ya. Dan itu memang ya, sangat mungkin karena memang yang kita lihat ini kan ya memang udah tanah tempat kita berpijak, kemudian ada hujan, lalu ada angin, dan itu adalah udara, lalu ada kebakaran, itu adalah api, kan begitu memang. Ya. Terus ada apa lagi? Cuman itu aja kan gitu. Sehingga kemudian itu bisa dipikirkan oleh siapa saja gitu ya. Nah, kemudian siapa yang berpikir pertama kan begitu. Nah, ini sebenarnya ini kan juga bisa dipandang siapa ini Empedokles ini kan menggabung ya, menggabung dan sekaligus menyempurnakan, menggabung Thales air, kemudian Aeschines itu udara begitu ya. Itu tambah dia tanah dan api begitu kan, menyempurnakan. Dan itu sekaligus menggambarkan bahwa berpikir itu selalu dikaitkan dengan pemikiran sebelumnya, nggak pernah kemudian lepas sama sekali begitu ya. Ilmu pengetahuan juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tadi sempat menyinggung sistem kalender 4.000 tahun, 6.000 tahun yang lalu, jadi sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi ya. Itu juga bertumbuh pada alam. Pemikirannya berdasarkan alam gitu. Ya, pada bayang-bayang. Kembalinya bayang-bayang itu ya pada hari ke-366 begitu. Nah, tapi kemudian kenapa 366 itu ada 12 bulan? Karena selama 366 hari itu, 365 hari itu terjadi 12 kali bulan purnama begitu ya. Hingga kemudian disikat-sikat menjadi 12. Jadi ini bertumbuh pada alam gitu. Cuma tinggal sekarang siapa yang lebih dulu merumuskan itu. Sehingga kemudian yang belakangan ini tidak tercatat. Ya seperti yang sekarang ini dalam dunia modern. Ya, jadi kalau sudah ada pemikir yang mencetuskan gagasan itu, kemudian kita mahasiswa misalkan nulis itu ditolak oleh reviewer, karena apa? Oh ini sudah dikerjakan orang, seperti itu ya. Itu yang pertama, dan atau yang kedua juga ya. Kemudian yang lain itu memang dulu pun sebenarnya sudah terjadi pergerakan, ya, terjadi migrasi. Betapa banyak orang-orang Yunani itu yang kemudian belajar di Alexandria. Alexandria pada waktu itu sudah menjadi pusat peradaban ya, di Mesir begitu. Orang Yunani yang kemudian menetap di Alexandria itu adalah Ptolemeus ya, salah satunya ya yang tercatat sebagai penggagas geosentris itu adalah Ptolemeus. Jadi seperti itu Firdaus ya. Jadi pertama karena memang manusia itu berpikirnya bertumbuh pada alam, yang kedua perpindahan itu memang dimungkinkan terjadi ya, bahkan dari dulu sekalipun itu sudah terjadi ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuma memang kalau dulu ya sangat lama begitu, tapi tetap saja itu mungkin ya, perpindahan dari satu generasi ke generasi yang lain. Demikian Firdaus. Silakan yang lain. Satu dua pertanyaan lagi ya. Silakan. Saya mau nanya deh Pak. Ya, Nur Zaki. Iya, dari Teknik Industri Pak. Oh, Nur Zaki. Ya, oke. Gini Pak, kan orang-orang Yunani kuno kan pasti kayak ketika dihadapi dengan kayak pemikiran-pemikiran yang baru kayak ini kan pasti kaget ya Pak ya. Nah, apakah pemikir ini tuh sempat dapat persekusi sosial gitu ya Pak dari masyarakatnya? Gimana? Nah. Apakah pemikir-pemikir Yunani ini pernah dapat persekusi sosial dari masyarakatnya karena pemikiran mereka kayak terlalu radikal sama kayak paradigma yang ada gitu Pak? Oh, ya. Ya, kalau nanti kita lihat di era Socrates ya kan itu dihukum.
karena pendapatnya itu ya. Tapi kalau yang pemikir-pemikir ini yang saya sebutkan tadi itu saya belum membaca yang mana kemudian pemikir-pemikir ini dihukum ya. Biasanya yang dihukum itu pemikir-pemikir yang kaitannya dengan ini yang tadi saya singgung bahwa setelah ini masuk ke era pemikiran filsafat, masuk ke persoalan manusia gitu ya. Maka disitulah kemudian timbul pemikiran-pemikiran yang relatif bersentuhan dengan manusia, radikal, misalkan pemikiran mengatakan bahwa agama gitu ya, agama dalam tanda kutip itu adalah merupakan produk dari raja-raja yang licik ya, untuk meneguhkan kekuasaannya. Yang biasanya sekarang ini kalau dalam era-era masa-masa kampanye itu kan kemudian dipakai. Itu ada ternyata sejak zaman Yunani begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di saat seperti itu kemudian tadi ya siapa yang berkuasa begitu. Nah, mulailah karena merasa terserang dengan gagasan itu ya, di situ yang kemudian menghukum begitu ya. Begitu Zaki. Baik, terima kasih Pak. Yo. Silakan. Satu lagi. Baik, kalau tidak ada, kita tutup ya, tinggal 20 menit. Kalau saya lanjutkan ke era puncak pemikiran Yunani, itu nanti akan terpotong materinya. Jadi yang trio pemikir puncak Yunani hingga zaman neo Platonis itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa puji syukur, dan kalian sudah ngisi ya daftar hadir ya. Nah, selanjutnya kita tutup dengan doa puji syukur sesuai dengan masing-masing agama keyakinan. Yang Muslim dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.